berguna sebagai map. Jadi sebelum kalian penelitian itu ada mapnya. Nah, mapnya itu kerangka rancangan penelitian ini. Jadi kalian tidak melebar kemana-mana, tetap di jalur yang sudah direncanakan, karena penelitian itu kalau kita, apalagi kualitatif ya, itu sangat luas ya, seluas samudra ya iya. Tapi kita punya batasan sendiri sampai di mana kita mau meneliti, apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita tanyakan, dan apa yang ingin kita dapatkan. Nah, makanya butuh kerangka. Kerangka ini berguna untuk kembali lagi sebagai map ya. Tujuannya jelas, manfaatnya jelas. Itu ada kemarin kalian sudah sampai di alasan pemilihan masalah, kemudian perumusan masalah. Ini oke lah ya. Nah, ini judulnya komik strip digital, kisah motif batik pintu bledek sebagai media pembelajaran apresiasi sebenarnya seni lokal di masa pandemi. Nah, kalau untuk dicontoh ini tuh lebih ke pendidikan ya, pendidikan. Nah, ini mengikuti judul yang kalian tulis kemarin, submit kemarin. Coba turun, Mas. Nah, turun. Nah, kemudian kan ada tujuan ya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah ya. Berarti kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya 3 ya. Beda dengan manfaat. Kalau manfaat bisa lebih dari 3, tapi kalau tujuan itu hanya misalnya pertanyaan penelitian Anda 3, berarti sekali lagi kalau penelitian Anda ada 3 rumusan masalah, berarti tujuannya ada 3. Jadi sama seperti yang kita pelajari di metode penelitian, kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana kisah terciptanya motif batik pintu bla 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 ya. Nah, itu bisa menjelaskan untuk menganalisis, jadi semacam kata kerja semua ya di tujuan itu, untuk menganalisis, untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan dan lain-lain. Ini standar lah ya. Kalian sudah lewati di metode penelitian. Next, Mas, di bawah. Tujuan. Nah, di pembahasan, nah, kira-kira apa yang akan Anda bahas di hasilnya nanti? Ya. Kalau di sini ada konsep kisah terciptanya motif batik A ya. Kemudian ada 2, penggunaan komik strip digital sebagai media pembelajaran apresiasi. Kalau kita melihat dari pekerjaannya Utsman ini, itu antara 1 dengan 2 itu agak patah. Ya, ada konsep kisah, kemudian ada penggunaan komik. Nah, bisa dilihat kapan dibuat komiknya, kapan itu seharusnya ada 3 ya. Konsep kisah, setelah konsep kisah, bagaimana transformasinya ke komik strip, baru bagaimana ya digunakan. Nah, di pembahasan ini adalah kira-kira nanti Anda akan membahas apa ya di penelitian Anda setelah bab 3 di hasil penelitian. Nah, itu kan ada pembahasan. Nah, itu pastinya kalau Anda punya 3 pertanyaan penelitian, berarti ada 3 pembahasan besar yang nanti dipecah-pecah. Ya. Ada 3 pembahasan besar yang nanti bisa ada pemecahannya lagi, 1A, 1B, 1A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini tergantung seluas apa Anda membahas. Dan jangan lupa dalam penelitian kita harus membatasi. Ya. Nah, kemudian ada F, penelitian relevan. Jadi penelitian relevan ini sebenarnya berkaitan dengan ini kok nggak goyang. Penelitian relevan ini sebenarnya berkaitan dengan penelitian terdahulu
Jadi penelitian terdahulu yang kalian acu. Ya, mungkin kalian sering mendengar penelitian terdahulu, siapa yang pernah meneliti sebelumnya. Ini semua dikumpulkan sebanyak mungkin yang Anda ketahui, yang Anda akses. Ya, oke. Tunggu bentar. Ada. Oke. Nah, lanjut ya. Ini standar ya, standar yang kalian pernah lewati di metode penelitian. Jadi kalau yang konsisten metode penelitian semester 2 semester lalu pas semester lalu dengan hari ini judulnya, berarti Anda bisa dengan mudah ya, dengan mudah melanjutkan ya. Hanya memperbaiki yang dirasa belum tepat. Jadi ini ada 5 ya, ada 5 penelitian terdahulu. Kemudian penelitian relevan ini juga bisa masuk mulai dari 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir relevan, tapi kalau kalian tidak mendapatkan 10 tahun terakhir, ya nggak apa-apa. Mundur 20-30 tahun terakhir, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong komik strip, ya tidak mungkin 50 tahun terakhir ya. Komik strip baru ada kapan, gitu kan. Nah, kemudian ada konsep yang dikaji. Coba turun ke bawah. Nah, konsep yang dikaji ini sebenarnya kisah terciptanya, kemudian konsep menggunakan komik strip digital, bagaimana pengaruh komik dapat meningkatkan. Nah, konsep yang dikaji ini kalau yang dicontoh ini sebenarnya kurang tepat. Jadi konsep yang dikaji itu pertama motif batik, ya sesuai dengan judul yang kemarin, yang tadi motif batik, kemudian batik pintu bledek, ya. Kemudian ada komik strip digital, ya. Kemudian ada minat remaja, ya. Sejarah, kebudayaan lokal dan lain-lain. Tapi yang paling utama dan terutama adalah teori juga yang ada di dalamnya. Jadi ada teori yang Anda pakai, konsep yang Anda pakai, entah itu semiotika, hermeneutika, estetika dan lain-lain, itu penting untuk Anda cantumkan di G, konsep yang dikaji. Ya. Selain berurusan dengan judul, ada komik strip, ada batik, ada minat siswa atau minat remaja, itu harus ada teori yang dipakai apa, konsep apa. Kayak kemarin semiotika Roland Barthes terhadap pandangan semiotika Roland Barthes terhadap karya A. Berarti harus ada semiotika di dalamnya dan harus ada semiotika Roland Barthes, ya. Nah, untuk di H itu metode penelitian. Coba turun. Nah, sama seperti tahun sebelumnya ketika Anda belajar metode penelitian. Jadi pendekatan yang dipakai apa, ya, bahan yang dipakai untuk penelitian apa, entah karya, entah iklan, entah film, ya, entah karya seni rupa yang lain, itu bisa. Yang jelas dijelaskan bahwa saya meneliti dengan pendekatan kualitatif. Kalau kemarin kita di metode penelitian itu belajar studi kasus, eksperimental, fenomenologi, etnografi, dan lain-lain. Itu dipakai salah satunya ya. Kemudian ada sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ini sangat berkaitan erat dengan metode penelitian yang kita pelajari di tahun sebelumnya. Kenapa ini menjadi penting lagi? Karena tanpa bab 1, bab 2, dan bab 3 atau metode penelitian, sama seperti yang kita pelajari di metode penelitian, itu kita tidak mungkin ke bab 4, hasil dan pembahasan. Apalagi ke bab 5, kesimpulan. Ya. Coba di bawah. Ini saya hanya mengulang sebentar karena ini udah kalian dapatkan, udah habis. Jadi, sudah ada contoh yang saya kirimkan ke room chat, nah nanti juga saya akan share ke Elena. Kalian coba buat ini karena butuh perenungan,
butuh perenungan. Jadi waktunya itu 2 minggu. Saya coba kasih waktu 2 minggu. Yang jelas kita punya lampu merah bahwa di pertemuan ke-8 bab 1, 2, dan 3 Anda itu sudah selesai, ya. Yang konsisten dengan metode penelitian semester sebelumnya itu tinggal nambah-nambahi. Jadi yang bekerja keras itu yang tidak konsisten di metode penelitian, ya. Ada yang mau ditanyakan terkait penyusunan kerangka rancangan penelitian ini? Saya hanya mengulang sebenarnya karena udah kita lewati di mata kuliah metode penelitian. Yang belum itu adalah kerangka, ya. Bukan kerangka, instrumen penelitian. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau penelitiannya kualitatif itu pakai ini nggak Pak? Populasi dan sampel? Enggak. Atau sumber data aja? Sumber data. Kalau kualitatif hanya sumber data. Siapa yang Anda wawancarai, siapa yang menjadi subjek penelitian Anda, apa alasan Anda mewawancarainya, kenapa kok dia yang dipilih, apa hubungannya dengan penelitian Anda. Oke, Pak. Jadi Masih, kalau Pak. di kualitatif kan biasanya dipakai wawancara, observasi, ya, pengamatan. Jadi karya diletakkan itu udah bisa diobservasi, ya. Setelah itu, nah entah Anda mau menjadikan karyanya sebagai data utama, sedangkan wawancara data pendukung, atau wawancara data utama, karyanya data pendukung, atau dua-duanya utama, seperti itu. Oh, berarti misalkan terkait dengan proses pembuatan, penciptaan gitu, proses produksi, misalkan kita pakai observasi tapi secara tidak langsung gitu loh Pak, misalkan mengikuti kegiatannya secara daring, melihat, itu bisa digunakan nggak Pak data-datanya? Bisa digunakan, asal Anda misalnya meng-capture video misalnya. Jadi datanya itu kalian pegang gitu kan. Iya. Nah, bisa datanya kalian pegang, capture video pakai rekam layar laptop, ya, bisa. Atau rekaman suara aja bisa. Ya. Oke. Rekaman suara bisa, terus tapi itu kalian foto screen capture, ya, di screenshot aja. Yang penting-penting supaya nggak ini, ya. Terus ada rekaman suara, jadi nggak bahkan banyak space, ya. Tapi kalau laptopnya kuat, komputernya kuat, atau HP-nya kuat, rekam layar sih nggak apa-apa. Kalau saya biasanya untuk seminar-seminar daring atau diskusi-diskusi daring, saya biasanya merekam layar pakai HP, ya, dengan menurunkan kualitas. Ya, yang penting kan suaranya itu. Iya. Sama gambarnya yang penting bisa dideteksi. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Boleh mengubah judul dari judul yang sebelumnya udah diupload apa enggak? Ya. Boleh mengubah judul dari judul yang pernah diupload apa enggak Pak? Boleh saja, asal istilahnya asal paham konsekuensinya. Paham konsekuensinya itu adalah kalian pasti kerja 2 kali. Karena pernah bikin di 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Tapi kalau dirasa judul yang mau diganti, jadi sebenarnya masih ada kesempatan merubah judul sebelum pertemuan setelah UTS. Kenapa? Karena kita tuh limitnya bab 3 udah selesai di UTS. Jadi kalau kalian mau mengganti sekarang, itu sebenarnya ya ini injury time. Tapi kalau merasa bahwa ini lebih bisa, jadi penelitian itu ada 3 yang harus kita perhitungkan. Pertama, dana, pasti. Yang kedua, waktu. Ya. Yang ketiga itu memungkinkan tidak diteliti. Kita bisa tidak menelitinya. Jadi kalau misalnya judul yang kemarin kalian merasa ini kok kayak saya akan kewalahan dan lain-lain, akan ada yang kewalahannya luar biasa, semua pasti kewalahan lah ya, tapi ada yang memang kita rasa pede gitu. Saya pede untuk meneliti itu.
Kalau mau merubah, lebih baik rubah sekarang. Boleh. Asal paham konsekuensinya. Konsekuensinya ya kerja 2 kali. Oke Pak, terima kasih. Iya. Masih bisa kok, masih bisa merubah. Tapi konsekuensinya itu, kalian udah bikin 2 minggu yang lalu, terus bikin lagi kan double. Tapi ya, itu kalian tanyakan pada diri kalian lah, apa bisa mengejar ya. Sekali lagi, silahkan benar-benar mengerjakan latihan demi latihan di mata kuliah ini. Kenapa? Karena inilah yang akan menentukan kalian cepat atau lambat selesainya. Ya bukan mata kuliah lain tidak penting, tapi akumulasinya tuh di mata kuliah ini sebenarnya. Akumulasinya itu di mata kuliah ini. Ya. Gitu ya Mas ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kalau ini lancar semua bisa buat skripsi juga nggak Pak judulnya? Kalau emang kayak udah fix banget gitu. Iya, emang ini diadakan mata kuliah ini. Tadinya kan hanya ada mata kuliah metode penelitian. Tapi karena anak-anak seni rupa itu terkenal lambat kelar, diadakanlah mata kuliah ini agar kalian itu pas mengajuin skripsi bilang aja. Jadi kemungkinan untuk ditolak judul kalian itu rendah kalau kalian udah ngomong di metode penelitian saya menggunakan ini, di penelitian seni rupa saya juga menggunakan ini, sementara sudah sekian persen. Jadi saya mau melanjutkan karena memang tugas karena memang mata kuliah itu kedua-duanya itu digunakan untuk memperlancar atau membuat kita tepat waktu untuk selesai. Jadi untuk kemungkinan untuk ditolak ya sangat minim. Ya, bilang aja ini saya sudah kerjakan di mata kuliah penelitian dan metode penelitian. Udah. Paling nanti paling nanti dirubah dikit atau diberi tambahan dikit. Kalau saran saya ya ini dipertahankan sampai kalian skripsi, ya apa gunanya mata kuliah ini kalau kalian tidak memakai ini dalam skripsi. Jadi kalau mau merubah silakan rubah hari ini juga. Mumpung ini masih pertemuan kelima. Iya nih, saya gitu Pak. Soalnya saya juga masih menemukan mata kuliah itu tadi Metopen. Jadi menurut saya sekalian di judul yang hendak saya pakai gitu di Metopen sama penelitian ini sekalian skripsi gitu mungkin bisa Pak. Gimana gitu Pak? Ya, sangat bisa dan memang tujuan mata kuliah ini yaitu. Ya. Memang itu tujuan mata kuliah. Ini buat yang lain juga ya, jangan lupa kalau bisa konsisten di mata kuliah ini sampai ke skripsi nanti. Ya. Sama seperti si Krisno tuh, Krisno kan udah ada proyek studi, kan? Krisno mana lagi? Nah, Krisno kan sudah ada proyek studi tuh di animasi kemarin. Nah, ini di mata kuliah ini ya dia nulis itu biar nanti nggak kewalahan, tinggal nambahin dikit. Itu ya Mas Adnan ya. Ya, oke Pak. Oke. Kasih. Oke, kita next dulu ya di pembahasan berikutnya tentang kalau di pembahasan berikutnya ini hanya main centang-centang aja sih tentang instrumen. Jadi kayak berhubungan dengan pembahasan kita di kerangka. Coba bawah. Nah, atas. Nah, ini bagaimana pengaruh terapi menggambar bagi anak autis hiperaktif di sekolah luar biasa Semarang. Jadi konsep yang ditulis itu ada terapi menggambar, autis hiperaktif, ya itu penting. Terapi, seni, ya. Nah, kalian bisa baca nanti di materinya ya, kalau untuk ini. Yang penting sebenarnya adalah di instrumen penelitian ini yang paling penting adalah kalian memahami baik-baik pertanyaan penelitian Anda itu sebenarnya maksudnya kemana. Nah, kalau ini kan jelas ya, bagaimana pengaruh terapi menggambar bagi anak autis hiperaktif.
Jadi ada terapi, ada anak autis di sekolah luar biasa Semarang. Ini contohnya. Nah, konsep yang ditulis itu kan ada terapi menggambar, autis hiperaktif, 3 sekolah luar biasa, dan seterusnya. Ya, apa itu sekolah luar biasa, apa itu sekolah luar biasa Semarang, itu penting konsepnya. Makanya kajian pustaka kalian nanti fokusnya juga di situ. Ya, jadi kalian mencari bacaan-bacaan tentang terapi menggambar, autis hiperaktif, atau jangan-jangan udah ada yang pernah meneliti ini. Tapi di mana dan apa hasilnya, jangan sampai beda dengan yang Anda teliti. Nah, coba di bawah. Bawah lagi, ini bisa dibaca. Nah, nanti ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi instrumen itu nanti saya akan coba share juga ya. Intinya itu kisi-kisi instrumen itu tentang pengumpulan data. Jadi nanti saya share contohnya ya, ada kotak-kotak, tabel-tabel gitu. Misalnya coba ke atas, Mas. Ke atas lagi. Misalnya penelitiannya tentang ini. Di atas. Ya, oke. Bawah. Ya, oke. Nah, kalau saya mau meneliti pengaruh terapi menggambar bagi anak autis, berarti ini pertanyaan penelitian ya. Berarti di kolom 1 itu ada pertanyaan penelitian, cara mendapatkan datanya seperti apa? Pasti ada observasi, pasti ada wawancara, pasti ada menggambar. Kalau menggambar ini gimana sih cara saya mendapatkan datanya gitu. Oh, dengan saya melihat dia antusias atau tidak, itu nanti ditulis. Tapi untuk contoh tabelnya saya akan share juga di Elena. Intinya di instrumen penelitian ini yang paling pertama dan utama harus jelas adalah pertanyaan penelitian Anda. Apakah A mempengaruhi B? Ya, itu jelas. Apakah A mempengaruhi B dan berefek pada C? Itu jelas. Kalau kalian misalnya yang salah itu yang nggak masuk akal gitu. Misalnya yang tidak bisa diteliti adalah misalnya bagaimana cara menggali inspirasi melalui wawancara terhadap jin misalnya. Ya, menggali informasi kehidupan masa lampau lewat jin yang berada di sekitar mana. Itu kan ya gimana cara, ya oke lah kalau kalian bisa berbicara dengan makhluk gaib, tapi dokumentasinya gimana gitu. Tolong Om Jin pasang ininya mikrofonnya gitu. Itu kan nggak bisa ya. Nah, jadi sekali lagi dalam penelitian yang kita lakukan adalah yang mungkin kita bisa capai. Ya termasuk kalau dilihat dari pertanyaan penelitian di instrumen ini, bagaimana pengaruh terapi menggambar bagi anak autis hiperaktif di sekolah luar biasa Semarang. Itu jelas ya. Dikasih aktivitas menggambar, anaknya tadinya bagaimana, tapi setelah menggambar beberapa minggu, dia ada perubahan dari segi apa. Kalau autis hiperaktif, dia tadinya setiap berapa menit lari, setiap berapa menit teriak, kurang dari 1 menit harus lari, dan lain-lain. Tapi setelah diberi terapi menggambar, gimana? Ya, itu kan jelas. Ya lihat aja sebelum dan setelah. Kalau ini kuantitatif ya. Tidak jadi judulnya adalah pengaruh A terhadap B, pengaruh X terhadap Y. Diberi treatment, kita lihat pretest, ada post-test ya. Sebelum diberi aktivitas menggambar berminggu-minggu dan setelah diberi aktivitas akan jelas ada perubahan atau tidak, signifikan atau tidak ya. Itu akan kelihatan dari kalau kita benar-benar meneliti, mengikuti perkembangan anak itu dari awal sampai akhir proses. Nah, kalau untuk
tabel-tabel kisi-kisi itu intinya nanti ada, kalau misalnya kualitatif itu ada observasi, ada wawancara. Cukup centang pertanyaan saya ini, saya observasi, saya wawancara. Dicentang aja. Nanti akan saya sertakan juga di Elena. Intinya di pertemuan ini itu tadi kita membahas tentang kerangka penelitian dan instrumen penelitian yang saling berhubungan erat antara dua ini. Instrumen penelitian itu nanti jatuhnya di bab 3, metode penelitian. Itu untuk menentukan kalian melakukan wawancarakah, observasikah, eksperimenkah, kayak gitulah. Ya nanti ini bisa dibaca kok. Intinya yang saya mau tekankan di instrumen penelitian ini, pertanyaan penelitian Anda itu harus tepat dan tidak neko-neko. Jangan sampai dari pertanyaan penelitian Anda membuat Anda sendiri bingung. Ini pertanyaan apa, masuk akal apa tidak ya? Bisa saya realisasikan atau dapatkan datanya apa tidak ya? Inti dari instrumen penelitian ini adalah kalau kalian punya pertanyaan penelitian, cara mendapatkan datanya seperti apa? Itu aja. Simpelnya kayak gitu. Nah, saya nggak perlu musuh, nanti di lapangan langsung. Saya paling coba banyak hal, wawancara, observasi, rekam pakai HP, dan lain-lain. Tidak seperti itu penelitian itu. Jadi dari rumah, kita sudah jelas akan melakukan apa ketika sampai ke lokasi penelitian. Jadi nggak kalang kabut, tidak ada data yang lewat, dan tidak ada data yang terbuang percuma. Kita memang, ya saya tidak menghiraukan itu, karena saya tidak mau meneliti itu. Saya tidak menghiraukan ini karena saya memang fokus untuk mencari data di sini. Nanti itu ada kisi-kisinya. Ya. Ada pertanyaan terkait instrumen penelitian? Atau masih ada yang bingung dan ragu dengan pertanyaan penelitiannya? Yang penting sebenarnya yang tadi ya. Ini apa ini? Info cepat RT10 ini. Info cepat RT10. Ini share screen-nya. Kok malah share screen WA ini? Maaf. Soalnya nggak usah share screen lagi, Mas. Nggak usah share screen lagi. Udah ini kok. screen. Yang paling penting yang tadi ya, di kerangka. Ini aja Pak, saya share screen Word-nya aja. Tadi malah share screen semua screen, jadi kebuka. Ya, khusus Word aja. Jadi bisa buka jendela yang lain. Nah, gini Word-nya aja. Nah. Ini yang bukan ini yang sebelumnya, Mas. Yang mana, Pak? Yang ini? Ini kan kerangka. Oh, yang instrumen. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya ini butuh apa? Kayaknya biasanya modelnya kalau kita di tatap muka ini kita lebih panjang membahasnya, tapi ini karena daring, saya juga selama daring jangan memikirkan mata kalian tuh lihat laptop, belum ngedit, belum ada job ya dan lain-lain. Oke, silakan Dimas ya, silakan. Habis ini silakan. Nah, kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silakan diskusi via grup. Tapi kalau misalnya malu, mau ngoceh di grup malu, silakan japri. Kalau saya nggak balas dalam waktu misalnya 10 menit, itu di miss call aja. Ya. Kalau terkait ini ya, kalau terkait penelitian aja Pak ya, nggak apa. Ya. Terkait ini aja berarti instrumen. Ya, enggak mesti. Semuanya. Enggak mesti.
apa aja terkait penelitian Anda. Apa aja terkait penelitian Anda. Nggak mesti instrumen, nggak mesti kerangka. Tapi kalau mau fokus di kerangka sama instrumen dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ada pembahasan lain tentang penelitian Anda yang sekiranya perlu dibahas, ya silahkan. Ya nggak apa-apa. Ya. Ingat tujuan mata kuliah ini adalah mempercepat proses kelulusan Anda. Ya. Jadi apapun bisa ditanyakan lah. Mau bicara buku ini didapatkan di mana, buku ini buku misalnya ya susah nemunya, ya nanti kita bisa diskusikan ya. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi lah sebelum saya presensi. Apa ya, satu aja kali ya, tanya apa ya? Ini juga apa terkait mata kuliah ini, saya tadi bilang kalau mata kuliah ini tuh mata kuliah praktek sebenarnya. Teori tapi praktek. Lebih banyak ke praktek. Jadi apa yang materi hari ini silakan dipraktekkan dalam 1 minggu ini. Jadi dengan mempraktekkan Anda akan jadi paham bingungnya di mana, ya, celahnya di mana, itu nanti akan paham. Kalau misalnya komparasi itu berarti instrumen penelitiannya gimana ya Pak? Mungkin dari pas kemarin kan Bapak udah ninjau judul saya yang komparasi. Ya. Jadi kalau instrumen penelitian komparasi yang paling penting adalah yang paling pertama kan kalau komparasi ada 2 hal yang ingin kita teliti bersamaan, ya. Teliti bersamaan untuk melihat mungkin positif negatifnya, keunggulan, kelemahan, dan lain-lain. Itu dulu. Nah, kalau berbicara dengan instrumen penelitian, itu berarti dua-duanya, berlaku pada dua-duanya, A dan B. Ini 2 aja kan, komparasi antara 2 aja kan? Iya 2 aja kok Pak. Cuma masih belum fix sih antara yang beda kota atau dalam 2 tempat tapi 1 kota gitu. Ya. Yang kemarin mungkin Bapak udah tinjau itu. Kalau saya Jogja dan Semarang kan? Iya. Ya, ingat saya. Apa Kalau Jogja saya sih betul. mau ngomong Jogja dan Semarang itu masih worth it ya. Kenapa? Karena dekat, maksudnya berbatasan. Jawa Tengah dan Jogja itu berbatasan dan nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, kemudian enaknya adalah sama-sama Jawa bagian tengah tapi kultur yang berbeda kan gitu. Jadi sebenarnya bisa lebih, kalau sama-sama Semarang sih ya mungkin di dalamnya adalah produk-produk UNES UDINUS juga gitu. Kalau di Jogja dan Semarang kan nanti udah institusinya beda, iklim seninya beda, iklim desainnya beda. Jadi itu bisa dikomparasi gitu loh. Kalau saran saya sekalian Jogja Semarang deh. Kayak gitu. Ya, nah inilah nampak motor 30.000, PP paling banter 100.000. Ya biasa motoran emang sih Pak. Iya. Memanfaatkan peluang itu juga sebenarnya, mumpung jangkauannya lumayan banyak juga ya kalau buat saya gitu. Iya. Dan pengetahuannya pasti ganda deh. Pengetahuannya ganda. Pasti. Nah, kalau menyusun kisi-kisinya nanti, berarti ada Jogja dan Semarang. Nah, di Jogja dan Semarang, apa yang ingin dibandingkan? Yang tidak berat sebelah. Misalnya, di Semarang ada UNES dan UDINUS, di Jogja ada UNY, ISI, dan lain-lain. Itu nanti kan masuk, kalau misalnya yang bikin itu ya, yang bikin itu anak-anak akademisi yang sekolah misalnya. Ya, itu kan maksudnya masih bisa dibandingkan lah. Asal tidak membandingkan yang tidak betul-betul tidak sepadan. Ya. Namanya juga perbandingan, harus fair. Yang dibandingkan itu harus fair. Tak presensi C. Oke Pak. Oh ya, ini udah bisa stop share Pak? Screen-nya. Udah, silakan. Oh iya. Ya, mau presensi.
Karena setelah ini kalian coba praktekkan ya. Oke. Ini yang saya presensi yang nyahut aja ya. Recording stopped. Kamal jangan lupa besok ya divalidasi ya. Nanti Iya, Pak. saya chat Japri. Kalian udah di Semarang semua? Belum sih Pak, saya masih di Saya Jogja. udah sih, Pak. Oh, berarti nggak semua luring ya? Kirain semua udah kuliah di kampus. Saya juga belum ke Semarang. Karena masih apa? Ya maksudnya kalau sekalian luring gitu. Jadi jelas kan. Kayaknya gitu sih Pak, udah terlanjur bayar kos. Iya, maksudnya kalau mau luring ya sekalian semua. Nanggung, soalnya sekarang juga udah kayak apa ya, kayak biasa lagi gitu aktivitasnya. Udah menurun juga COVID-nya. Iya. Makanya ini juga apa ini? Oke, saya presensi dulu ya. Ini kayaknya laptop pun yang Krisno. Hadir, Pak. Oke, Brivaldi. Brivaldi. Ya. Saya. Brivaldi, kemudian Miftahur Rahman, Raden Dimas, Hadir, Pak. oke, Utama Hendra, Hadir, Pak. Elsa, 18, Muhammad Fakih, Hadir, Pak. Nada Salsabila, Hadir, Pak. Wahyu Kartika, Izin Pak, ada acara sekolah katanya Pak. acara sekolah. Iya Pak. Wahyu Kartika tadi ya. Iya Pak. Oke, kemudian Ngajar ya kalau tiga biasanya. Adinda, Hadir, Pak. Adnan, Hadir. Kamal Saad, Hadir, Pak. Alfiah, Hadir, Pak. Alif Arslan, Putri Febriani, Hadir, Pak. Rizky Ade, Yusuf Ali Permadi, oke, Fitri Mustika, Fitri, Isra Yuwana, Hadir, Pak. Davina Gloria, Hadir, Pak. Baruna, Hadir Pak. oke, Muhammad Nailul, Hadir, Pak. Muhammad Nailul, Hadir. oke, Baruna tadi mana Baruna? Lupa. Hadir Pak. Kok nggak muncul di sini laptop saya?
PC. Ini laptop udah ini. Oke. Baruna Nailul Ridho Azam. Ridho Azam nggak ada ya. Dimas Ramadan. Hadir, Pak. Dimas Ramadan, kemudian Zainun. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Triwansyah Saputra. Rifki Triwansyah. Elisa Rani Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Oke. Jangan lupa divalidasi ya setelah ini 5 menit lah. 5 menit setelah ini. Oke, karena sudah mau 10 menit lagi ya, udah akan beranjak ke mata kuliah berikutnya. Jangan lupa setelah ini juga cek Elena ya, jangan ntar sore lah ya. Iya, iya nak. Habis ini ya. Habis ini ya. Kalian jangan lupa cek Elena, jangan sekarang juga, ntar sore lah ya. Itu akan ada materi yang tadi dan contoh-contoh. Jadi kita Oke, saya sudahi dulu ya room ini. Kita Oke, tutup makasih, dulu. Pak. Setelah ini silakan ke Elena, ntar sore habis perkuliahan ini mungkin. Minggu depan saya akan kabari apakah kita Zoom atau masih progres untuk instrumen dan kerangka. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya, jangan lupa validasi.